Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nafisa, NPM 19220705. Nah, di sini saya akan melakukan video tentang persalinan skala 4 begitu ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Selamat siang Ibu, masih bersama saya ya Bu ya. Saya Bidan Nafisa, saya yang tadi sudah membantu persalinan Ibu juga ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan kembali untuk tirai dan pintu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, saya selesai menjaga menutup pintu dan menutup tirai ya Bu ya. Baik Ibu, ini kan tadi kita sudah mulai persalinan ya Bu ya. Tadi plasenta sudah lahir, bayinya juga sudah lahir ya Bu ya, dengan sehat ya Bu ya. Dan kita akan masuk ke skala 4. Nanti tindakannya saya akan melakukan pemantauan pada skala 4 ini ya Bu ya. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan memantau keadaan Ibu mulai dari nadi, lalu kehilangan darah berapa, lalu untuk kandung kemihnya, kandung kencingnya, lalu juga saya akan mengecek dari keadaan si ade, itu mulai dari pernafasan begitu ya Bu ya. Dan nanti saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik pada ade, juga akan memberikan vitamin K serta HB0 begitu ya Bu ya. Dan nanti saya juga akan membantu untuk membersihkan Ibu dan juga untuk membersihkan tempat bersalinnya begitu ya Bu ya. Untuk lama tindakannya mungkin akan lama ya Bu ya. Jadi kalau begitu ada yang ditanyakan Ibu? Baik, kalau tidak ada, apakah Ibu setuju? Baik, kalau Ibu setuju, saya akan memakai APD terlebih dahulu ya Bu ya, dan mencuci tangan. Lalu kita memakai APD. Setelah kita memakai APD, kita akan cuci tangan. Sebentar. Jangan lupa untuk memakai masker. Baik, kita akan cuci tangan. Di sini ini pura-puranya air yang mengalir ya. Kita ganti menggunakan hand sanitizer. Ini air mengalir ya ceritanya ya. Lalu kita keringkan menggunakan handuk kering. Setelah kita keringkan menggunakan handuk kering, setelah itu kita akan memastikan uterus Ibu itu berkontraksi dengan baik dan tidak ada perdarahan pervagina. Ibu, permisi ya Bu, saya akan mengecek kontraksi uterusnya terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk kontraksi uterusnya baik ya Bu ya. Untuk kontraksi uterusnya baik. Lalu setelah itu kita akan memastikan bahwa kandung kencing Ibu itu kosong. Bu, saya akan memastikan kandung kemihnya kosong ya Bu ya. Baik, kandung kencingnya kosong ya Bu ya, karena tadi kan sudah pipis ya Bu ya. Iya Ibu. Setelah itu kita mencelupkan sarung tangan ini ke dalam larutan klorin 0,5%.
kita cuci, bersihkan dari noda darah dan cairan tubuh. Lalu setelah itu kita lepaskan sarung tangan secara terbalik, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah kita rendam selama 10 menit, kita cuci dalam larutan DTT. Setelah itu kita keringkan. Kita keringkan dengan tisu. Setelah kita keringkan dengan tisu yang kering, kita akan mengajarkan kepada keluarga untuk memeses, untuk mengecek uterusnya itu berkontraksi dengan baik, begitu ya. Ibu, saya ajarkan untuk melakukan meses ya Bu ya, dan mulai kontraksi. Begini Ibu caranya. Ini, nah nanti kalau ini kencing-kencing itu berarti bagus ya Bu. Kalau keras ya Bu ya. Begini Ibu, tolong maju sedikit tangannya. Iya Ibu, bagus. Nah seperti ini. Tolong nanti dicek ya Bu ya, dipastikan ya Bu ya. Baik Ibu, sudah bagus ya Bu, sudah bisa. Setelah itu kita akan memeriksa nadi Ibu. Kita periksa nadi Ibu selama 1 menit. Baik, untuk nadinya bagus, 88 kali per menit. Setelah kita periksa nadi, kita akan mengevaluasi dan mengestimasi kehilangan darah Ibu. Kita akan lihat dari sini. Permisi ya Bu, saya copot terlebih dahulu. Baik, jika dilihat dari sini, untuk darahnya itu masih normal, dalam batas normal, tidak ada kehilangan darah yang begitu banyak begitu ya, masih normal. Kita letakkan ini pada ember deterjen. Setelah itu kita akan memastikan keadaan bayi mulai dari pernafasan begitu ya, pernafasan dan juga kaki nanti ya. Ibu, saya pinjam adanya terlebih dahulu ya untuk memastikan keadaan. Baik, untuk pernafasannya bagus, tidak ada retraksi dada, juga bayinya tidak merintih ya Bu ya, bagus untuk pernapasannya. Saya akan mengecek bagian kakinya, jangan lupa. Baik, untuk kakinya tidak dingin ya Bu ya, hangat kakinya, berarti tidak terjadi hipotermi ya Bu. Ini Ibu, lalu kita selimuti kembali bayi dan juga ibunya agar tidak kedinginan. Setelah itu kita akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi tadi ke dalam tempatnya. Kita buang sampah basah ke tempat basah dan sampah kering ke tempat sampah kering. Baik, di sini ada tempat sampah basahnya. Dan di sini juga ada tempat sampah keringnya. Setelah itu kita letakkan alat-alat tadi yang sudah terkontaminasi, ada gunting dan segala macam, lalu ada bengkoknya juga, kita letakkan di dalam larutan klorin 0,5%. Kita rendam terlebih dahulu. Nanti setelah rendam kita baru cuci ke larutan DTT begitu ya. Setelah kita melakukan dekontaminasi alat, kita akan membersihkan badan ibu dan juga tempatnya begitu ya, ranjangnya begitu. Nah, yang pertama kita akan bersihkan badan ibu terlebih dahulu.
sini ada air DTT begitu ya. Kita akan membersihkan badan ibu dari tadi darah, lalu ada dari cairan tubuh dengan menggunakan air DTT begitu ya. Kita celupkan ini terlebih dahulu. Ini seperti sarung tangan seperti yang di video ya ceritanya. Kita celupkan pada air DTT, kita peras, lalu kita bersihkan badan ibu. Badan ibu, vagina ibu, dari darah, dari lendir begitu ya. Kita celupkan kembali. Bersihkan lagi. Lalu kita juga bersihkan pada ranjang sekitar ibu berbaring. Setelah itu kita ambil pelaknya. Bu, saya ambil terlebih dahulu ya Bu, ini ya Bu. Bisa diangkat Ibu. Setelah kita membersihkan badan ibu, kita bisa memakaikan celana dalam. Ibu, saya pakaikan celana dalamnya ya Bu ya. Ini sudah ada pembalutnya juga. Kita selimuti ibu. Setelah kita membersihkan semuanya, tempat juga badan ibu, dan juga sudah memakaikan pakaian yang bersih dan kering pada ibu, kita akan memastikan bahwa keadaan ibu itu nyaman. Baik Ibu, bagaimana Ibu perasaannya setelah dibersihkan Ibu tadi? Nyaman ya Bu ya? Baik, kalau nyaman, bagus ya Bu ya, terima kasih. Dan Ibu bisa melanjutkan untuk menyusui adiknya dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi ya Bu ya. Dan keluarga tolong bisa memberikan ibu ini asupan makanan dan cairan minuman yang ibu inginkan ya Bu ya. Bisa diberikan, boleh Ibu? Iya boleh. Baik, setelah kita memberitahu keluarga untuk memberi ibu makanan atau minuman yang diinginkan dan juga memastikan ibu itu nyaman, kita akan mendekontaminasi tempat bersalin ini dengan menggunakan dengan mengelapnya ini memakai larutan klorin 0,5%. Baik. Ibu permisi ya, saya akan sambil membersihkan tempatnya Ibu ya menggunakan larutan klorin. Baik, setelah kita selesai membersihkan tempatnya menggunakan larutan klorin, kita akan mencelupkan sarung tangan kotor kita ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita celupkan. Lalu kita balikan bagian dalamnya itu keluar dan merendamnya ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu kita mencuci tangan menggunakan air yang mengalir kedua tangan.
menggunakan air yang mengalir. Lalu kita akan mengeringkannya menggunakan handuk yang kering dan bersih, handuk pribadi yang kering dan bersih. Seperti ini. Setelah selesai, kita akan memakai sarung tangan DTT. Kita ambil peralatan terlebih dahulu. Kita pakai sarung tangan DTT. Setelah kita pakai, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada adik, dan juga kita akan memberikan suntikan vitamin K, B0 pada adik, dan salep mata, jangan lupa. Baik, kita langsung saja ambil adiknya. Ibu, saya ambil adiknya terlebih dahulu, dilakukan pemeriksaan ya Bu. Baik, di sini kita yang pertama akan melakukan, setelah 1 jam IMD ini, bayi akan diberikan salep mata terlebih dahulu. Baik, ini ceritanya di sini adalah salep matanya ya. Kita buka. Nah, cara memberikan salep mata ini dengan seperti ini. Kita tidak boleh mengoleskan salep mata ini di tangan kita. Kita harus langsung tekan seperti ini, keluar isinya ya. Lalu nanti kita akan oleskan pada bagian kelopak mata bayi, begitu. Kita agak tarik seperti ini ke bawah, begitu ya. Lalu kita nanti akan mengoleskannya dengan satu olesan atau satu garis, begitu, mulai dari bagian yang paling dekat dengan hidung, begitu ya. Kita langsung saja begini. Salep ujung dari tempat atau wadah salep ini tidak boleh menyentuh pada mata bayi, hanya salepnya saja ya. Kita lakukan dengan satu olesan mulai dari kelopak mata yang dekat dengan hidung, begitu ya. Seperti ini, hanya satu garis. Dengan satunya lagi juga mulai dari bagian yang paling dekat dengan tulang hidung. Baik, seperti ini. Lihat, seperti ini. Mohon maaf. Baik, selesai. Kita selesai untuk memberikan salep mata pada bayi. Setelah kita berikan salep mata pada bayi, kita akan melakukan penyuntikan vitamin K, begitu ya. Nah, ini suntikannya, ceritanya tadi sudah dimasukkan vitamin K. Maaf, lampunya mati. Lalu ini kita suntikan pada paha sebelah kanan atau kiri, terserah, kan nanti ini mau diberikan 2 suntikan, yaitu suntikan vitamin K dan juga HP0. Kita mulai dari bagian yang kiri terlebih dahulu saja. Kita suntikan pada paha, bagian latar paha bagian luar, begitu ya. Di sini kita ambil kapas terlebih dahulu.
lagi di bagian sini ya, kelihatan. Lalu kita suntikkan secara dengan 15 derajat di sini ya. Selesai. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi terlebih dahulu sebelum dilakukan penyuntikan HB0 ya. Nanti setelah 1 jam kita lakukan pemeriksaan fisik. Di sini kita lakukan pemeriksaan fisik dari atas terlebih dahulu. Bayi tidak ada caput sisadenom, juga matanya skleranya tidak berwarna kuning, tidak, konjungtivanya juga tidak pucat, lalu hidungnya juga baik, terdapat lubang. Untuk telinganya juga ya, tidak ada bibir sumbing. Untuk palatumnya ada langit-langitnya ya, baik. Untuk perutnya juga normal, tidak cekung ya, bulat. Untuk ekstremitasnya lengkap ya, baik. Tangannya ekstremitas atas, lalu untuk ekstremitas bawah juga lengkap ya. Untuk bagian genitalianya juga sudah bagus ya, sudah normal. Baik, di sini juga tidak ada spina bifida ya. Untuk anusnya juga normal. Baik, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita akan timbang bayi. Ini ceritanya timbangan bayi ya, mohon maaf. Kita timbang bayi tanpa menggunakan selai apapun, tapi kita alasi terlebih dahulu. Baik, untuk hasilnya normal ya, 2700 gram. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita akan memberikan HB0 ya. Tadi kan pada paha bagian kiri, kita sekarang akan berikan pada paha bagian kanan. Ini ceritanya adalah HB0 ya, karena tidak ada di sini ya. Kita lepas, lalu kita suntikan pada paha juga, tapi ini sebelah kanan ya. Maaf adek. Selesai. Setelah itu kita rapikan adik kembali supaya tidak kehilangan panas tubuhnya. Kita kembalikan adik ke ibu. Ibu, ini adiknya. Sebentar ya Bu, saya tinggal terlebih dahulu untuk membereskan. Setelah itu kita lepas sarung tangan, lalu kita cuci tangan. Lepas sarung tangan, kita cuci tangan. Setelah itu kita akan melengkapi pada lembar partograf. Sebentar ya, saya ambil partografnya terlebih dahulu. Kita lengkapi lembar belakang partograf. Cahayanya kurang ya. Baik, kita lengkapi. Tadi kan sudah halaman depan. Ini tanggalnya 22 Oktober. Nabida Nafisa. Tempat persalinan.
BBM, alamat Sleman, catatan rujuk tidak ada, pendampingnya suami, masalah dalam kehamilan persalinan tidak ada, kartograf melewati garis waspada tidak ya, lalu episiotomi tidak dilakukan, pendamping saat persalinan suami dan keluarga ya. Lalu untuk pemantauan dicuci selama 5-10 menit selama kala 2, hasilnya normal ya, tidak ada goa janin, tidak ada distesia bahu, masalah lainnya juga tidak ada. Inisiasi menyusui iya selama kala persalinan. Lalu pemberian oksitosin, penjepit tali pusat, pemberian ulang oksitosin tidak, penegangan tali pusat terkendali ya, tidak, medes fundus uteri iya, lalu plasenta lahir lengkap iya, plasenta tidak lahir tidak, lalu laserasi tidak, laserasinya ada tapi pada derajat 1, tidak dijahit karena masih derajat 1 tadi, masih cuma sedikit jadi tidak dijahit tidak apa-apa. Lalu atonia uteri tidak ada, jumlah yang dikeluarkan 50, kondisi ibu baik, keadaan umum baik, tekanan darah normal 110/100, nadinya 88 kali per menit, respirasinya juga bagus, masalahnya tidak ada, berat badan bayinya 2700 gram, panjang badannya normal, jenis kelaminnya laki-laki, penilaian bayi berlahir tidak ada penyulit ya, baik, bayinya normal, tadi menghangatkan, mengeringkan, rasa taktil juga iya, pastikan IMD juga, vitamin K sudah, imunisasi hepatitis B sudah, tidak ada asfiksia ya, cacat bawaan juga tidak ada, hipertermi juga tidak, pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir iya, masalah lain tidak ada. Baik, sudah dilakukan pelengkapan pada kartograf ya. Baik, setelah itu kita mengevaluasi hasil kegiatan. Baik Ibu, bagaimana tadi setelah saya lakukan tindakan, Ibu nyaman ya Bu ya? Nyaman semuanya, juga dalam batas normal ya Bu ya, keadaan ibu baik, juga keadaan adiknya juga baik ya Bu ya, tidak ada masalah yang serius begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu di sini untuk kontrak selanjutnya Ibu sekarang bisa istirahat terlebih dahulu ya Bu ya, nanti sebelum pulang kita akan melakukan konseling, sebelum pulang juga akan melakukan konseling tentang tanda bahaya nifas gitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas kerjasamanya, tadi Ibu sangat kooperatif sekali, Ibu sangat baik, sangat bagus ya Bu ya. Kalau sudah begitu saya akan permisi untuk mendokumentasikan. Lalu kita dokumentasikan hasil tindakan pada tanggal 22 Oktober pukul 3 sore telah dilakukan pemantauan kala 4 pada Nyonya H, dengan hasil itu semuanya dalam batas normal, tidak ada penyulit begitu ya, dalam batas normal, keadaan umum ibu baik, juga keadaan bayi juga baik. Kalau begitu sudah, terima kasih.